Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu sifat dan perilaku tercela. Poin yang pertama, pengertian ananiah. Pengertian ananiah, sifat tercela yang disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan dengan kepentingan diri sendiri maupun meremehkan orang lain. Bentuk ananiah atau penyebab dari ananiah tersebut, yang pertama, satu, tidak memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, ingin selalu diperhatikan oleh orang lain. Yang ketiga, ingin menang sendiri dalam kehidupan atau segi hal-hal yang lain. Empat, memperhatikan perasaan orang lain. Cara menghindari ananiah ini yang pertama yaitu, satu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bergaul kepada orang-orang yang saleh. Solusi dari ananiah tersebut adalah berserah diri kepada Allah dan kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menghindarinya sifat ananiah ini tersebut. Belajar menghargai orang lain dan sebagaimana kamu juga dihargai oleh orang lain. Pengertian putus asa. Putus asa adalah diartikan sebagai perasaan yang dimana yang gagal dan hilang harapannya untuk timbul sikap yang selalu murung atau acuh tak acuh terhadap diri sendiri atau orang lain. Bentuk-bentuk putus asa yang pertama seperti perasaan kehilangan harapan, yang kedua rasa putus semangat, yang ketiga atau perasaan tidak memiliki solusi atau solusi yang lain atau suatu masalah. Ini bisa tampak dalam kelelahan emosional dan ketidakmampuan untuk melihat jalan yang benar. Dan merasa terjebak dalam suatu yang sulit. Cara menghindari putus asa yaitu, yang pertama, mencari dukungan atau dengan teman yang keluarga atau teman dekat. Yang kedua, mendapatkan tujuan dari membuat sesuatu kecil yang secara bertahap-tahap dapat membantu Anda merasa lebih nyaman atau termotivasi. Bermotivasi ini menyenangkan dan lakukan kegiatan Anda untuk mengurangi stres atau meningkatkan suasana hati yang lebih baik. Dan menerapkan pikiran positif, lebih diri untuk berfokus hal-hal yang positif, berhargai, dan yang pencapaian hasilnya lebih memuaskan. Dan bersikap sabar pada diri sendiri bahwa proses yang dimana ini perubahan memerlukan waktu dan kesabaran. Solusi dari putus asa ini yang pertama, ambil satu langkah kecil dan 5 menit ke depan, atau merenungkan pikiran dan isi hati dan mencari makna di balik penderitaan dan rencana. Pengertian gadap. Pengertian gadap ini salah satunya sifat yang tercela, yang menurut asal bahasanya, gadap ini berasal dari bahasa Arab yang artinya marah atau pemarah. Bentuk-bentuk dari gadap ini atau kelelahan atau reaksi hormon, menampakkan sikap yang tidak acuh-acuh atau angkuh kepada orang lain, merusak diri sendiri, sesuatu yang berada di sekitarnya, yang enggan bertemu dengan menyapa orang lain, membuatnya marah dan mengancam orang lain dan menyebabkan dia marah. Cara menghindari sikap gadap ini yang pertama, meredam rasa marah dengan cara menahan diri. Yang kedua, merasa amarah dengan cara belajar. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan cara membaca ta'awuz. Dan meredam rasa amarah dengan berwudu. Meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi jika kita sedang marah dalam keadaan berdiri dalam hendak duduk. Pengertian tamak. Tamak ini kepada dunia, harta yang kita cari berlebihan tanpa memperhatikan hukum Islam atau haram, yang menyebabkan adanya doa besar atau contohnya merupakan seorang pejabat yang memerlukan uang rakyat, memakan uang rakyat. Penyebab dari tamak itu yang pertama, terlalu cinta kepada dunia, dan seorang yang selalu mencintai dunia cenderung mengajar maka kesuksesannya dan membawa materi. Tidak memahami arti hidup bermasyarakat,
dan tidak pahaman terhadap arti hidup, dan masyarakat dapat mengarahkan seseorang untuk lebih mementingkan dirinya sendiri. Tidak mengimani dan qada dan qadarnya Allah, tidak menyadari harta hanyalah titipan dari Allah, tidak sadar sebagai hamba Allah, seorang yang lalai dan perasaannya sebagai hamba Allah, dan lebih menyelidiki diri dari pahala tersebut. Lupa dengan akhirat. Lupa dengan akhirat dapat membuat seseorang terlalu fokus kepada dunia akhirat. Ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Panjang angan yaitu suka menghayati dan bereaktivitas atau realitas. Terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Semua perbuatannya tersebut pada materi. Cara menghindari tamak tersebut yang pertama, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati, membiasakan diri dengan sifat yang pemurah dan jujur, membiasakan diri dengan sikap yang pemurah dan hemat, qanaah dan zuhud, meminta pertolongan kepada Allah supaya agar dijauhkan dari sifat-sifat serakah. Pengertian keras hati. Keras hati itu sikap yang tidak melemah, tunduk atau lunak kepada nasihat dan pengajaran yang padahal telah terlihat tanda-tanda kebesaran atau menerima ujian dari Allah. Yang pertama, maksiat. Penyebab dari keras hati ini yang pertama, maksiat terlalu sering. Dua, pergaulan. Ketiga, kesombongan. Contoh seperti bangun untuk disolat adalah malas, membaca Al-Quran malas, dan selanjutnya tidak menjelis ilmu, semuanya malas, dan semuanya tidak tergantung dengan apa-apa yang mereka lakukan, semuanya itu malas. Ciri dari keras hati ini yang pertama, tidak terluka hatinya jika berbuat buruk, tidak terpengaruh hatinya saat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, suka bermalas-malasan, tidak bertobat meskipun terkena cobaan dari Allah, tidak takut kepada Allah. Cara menghindari sikap keras hati ini atau mengatasinya yang pertama, membaca Al-Quran dan mengatur pola makan dan bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang soleh dan berempati kepada orang lain. Itulah yang dapat saya sampaikan dari sikap-sikap tercela tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.